Ketemu lagi pada kesempatan siang ini. Saya lagi di kebun Alpocate Farm ya, Kelurahan Sagatani. Mungkin ada baiknya saya berbagi pengalaman ya, eh, dari kita mulai bangun tanam ya, eh, alpukat ini kemarin 2021, pertengahan Juni 2021 ya. Ini udah masuk 2 tahun hari ini ya. Hari ini April 2024. Nanti kurang lebih oh, Juni 2024 genap berusia 3 tahun ya. Jadi mungkin yang teman-teman atau petani yang petani khusus mencintai ya, suka dengan tanaman alpukat, tidak ada salahnya kita berbagi pengalaman ya. Ini yang menurut saya alami ya. Jadi pertama, kalau kita ingin budidaya alpukat itu, satu, kita harus siap untuk diri kita ya. Kita mesti siap mental. Karena tanam alpukat itu tidak seperti, maaf ya, bukan kita mengecilkan atau membanding-bandingkan ya dengan jenis tanaman perkebunan lainnya. Beda ya, jenis kita tanam karet, tanam sawit, atau jenis tanaman tahunan lainnya ya. Itu bisa kita tanam, bisa kita tinggal. Sewaktu-waktu mungkin 2-3 bulan bisa kita datang lagi melihat. Tapi kalau jenis tanaman alpukat, apalagi kita mendapatkan jenis alpukat itu yang jenis premium ya, unggul. Maksud saya di sini unggul sambung pucuk. Setelah kita tanam, itu sangat butuh perhatian ya. Perhatian di sini perawatan ya. Karena alpukat itu satu ya, di sekitar pohon itu, di sekitar pohon kalau udah dia melebar kayak seperti ini, di sekitar tagi pohon ini ya, di sekitar tagi pohon ini ya, kalau bisa posisinya harus harus bersih gitu ya, bersih. Ini daun-daun ini enggak apa biasa. Itu barulah kita bisa melakukan pemupukan. Yang saya alami pada saat tanam, kurang lebih ada jeda 2 mingguan ya. Udah mau buka tunas, itu baru saya coba melakukan pemupukan dulunya. Artinya ini berbicara 2021 awal, pada bulan-bulan Juli ya, karena kita tanam Juni, itu udah mulai masuk pemupukan. Karena kita juga masih baru tentang hal itu dan banyak bertanya dengan teman yang udah ada pengalaman tentang tanaman alpukat. Jadi periodiknya, maksud saya itu, kita mengulangi pemupukan itu lagi ya, paling tidak lah 2 minggu sekali. Kalau memang bisa, karena baru tanam ya, 1 minggu sekali. Kapasitas jumlah pupuk yang dipakai juga tidak banyak, karena kan tanaman masih kecil ya. Ya paling diameternya masih sangat kecil lah ya. 1 sendok makan, 2 sendok makan lah, seperti itu pupuknya. Nah, jadi intinya periodik harus kita rutin lakukan. Kalaulah memang cuaca agak ekstrim, yang saya maksud ekstrim itu panas berkepanjangan sampai 3 minggu ke atas atau berbulan-bulan, tentu itu kan tanaman juga masih sangat kecil ya, dia langsung bersentuhan dengan sinar yang ekstrim, itu juga tidak baik. Sesungguhnya semua tanaman memerlukan penyinaran full 100%. Tapi pada saat kita baru tanam itu perlu sungkup. Ya sungkup, kalau untuk di Kalimantan itu kita tidak susah untuk mendapatkan daun pelapa sawit
begitu tanam, kita untuk mengantisipasi tadi itu, kita bikin sungkup. Itu salah satu penerapan di lapangan ya. Itu jadi yang mau saya sampaikan di sini tidak hanya selesai di situ ya. Bagaimana cara kita menghindari sinar ekstrim panas itu, karena panas yang ekstrim itu bisa kita kategorikan jam 10 ke atas sampai jam 2 atau jam 3 ya siang. Kalau untuk tanaman yang baru kita tanam, yang kategori tanamannya masih, kalau diibaratkan manusia masih balita, tentu masih sangat perhatian ya. Setelah tumbuh berkembang besar ya 2 tahun, artinya kan dia udah masuk masa produksi. Masa produksi ini kalau di bahasa biologinya itu masa pembuahan generatif, perkawinan, pembuahan, pembungaan, pembuahan. Tentu rentang waktu dari 0 sampai ke 2-3 tahun ini juga alpukat itu perlu perhatian. Tadi udah secara periodik ya. Periodik. Paling tidak kita perhatiannya pemupukan itu 1 bulan itu 2 kali, atau kalau memang bisa rutin yang baru tanam udah masuk 1 tahun, mungkin bolehlah kita jeda sedikit, kita masuk 1 bulan sekali, 1 tahun ke atas, udah 1 bulan sekali. Terus yang kita alami, yang saya alami ya, tentu pada saat fase vegetatif. Artinya ini kita berbicara vegetatif ya, 3 tahun ke bawah atau 2 tahun ke bawah itu masa vegetatif. Yang kita alami ya memang ada sebagian juga ya, karena namanya juga tanaman, manusia juga kan ada juga yang kadang beresiko ya, sakit, malah sampai meninggal. Demikian juga tumbuhan. Pasti ada resiko-resiko di lapangan. Ada resiko di lapangan, maksud saya itu yang berakibat fatal ya, karena kita secara umum juga memahami ya, setiap tanaman, apalagi tanaman perkebunan ya, jenis alpukat dan yang lainnya itu pasti ada serangan ya, serangan hama. Jadi hama ini kan yang nampak itu jenis serangga apa itu ya, menurut saya tidak sulit untuk dikendalikan ya. Kayak penggerek batang, kutu kepul yang putih-putih itu, kupu-kupu putih ya, semut. Itu semuanya nampak ya. Mungkin juga tungau, rayap, penggerek batang itu nampak. Artinya kita cegah atau racun dengan insektisida itu udah tuntas. Tapi lain halnya yang berhubungan dengan jenis hama, jenis bakteri, jenis jamur ya. Jenis bakteri, jenis jamur, nanti akan kita tunjukkan ya, ada beberapa alpukat yang terkena serangan jamur, busuk pangkal batang atau busuk akar ya. Nah, itu kadang kita susah memprediksi serangan yang di bawah tanah. Di bawah tanah ini bisa dia jenis jamur apa namanya ya, jamur akar putih itu. Pictophthora cinnamomi. Nah, itu salah satu jamur yang kadang ya kebanyakan menyerang alpukat. Kadang kondisi jamur atau bakteri yang menyerang alpukat itu dia kadang bersamaan ya, begitu ada itu jamur yang di pangkal batang atau di akar, itu pasti ada juga serangan-serangannya. Bisa dia berupa penggerek, bisa dia tungau yang kecil-kecil, sehingga kalau kita tidak perhatian, cepat mengantisipasi. Itu juga salah satu tantangan yang kita alami ya selama kurang lebih 3 tahun ini. Coba
budidaya ya, coba budidaya, berbudi berdaya ya, mungkin lebih enak ya bahasanya. Artinya ya kita lagi berbudi, lagi berupaya berdaya ya untuk uh, membesarkan ya. Dengan ilmu yang sangat terbatas ya kita cobalah ya, belajar juga kadang di YouTube teman-teman yang udah senior, kadang kita ikuti, kadang juga ya ada manfaat positifnya juga yang kita dapat lakukan di lapangan. Itu makanya tadi awalnya bukan berarti saya untuk mematahkan semangat teman-teman yang akan mencoba agribisnis alpukat, artinya agribisnis ya. Tentu semuanya dihitung berdasarkan hulu sampai ke hilirnya ya, produksi. Dihitung bagaimana cara untung gitu ya. Artinya ya skala sedang atau besar ya. Nah, kita sih hanya masih kategori ya budidaya lah kan. Mudah-mudahan juga nanti ada hitung-hitungannya, karena kita juga belum bisa mau mengatakan, karena usia alpukat baru 2 tahun lebih. Kebanyakan teman-teman yang udah bisa cerita berhasil apa itu, dia bilang harus 5 tahun ke atas dilewati. Barulah di situ kita mungkin tahu alpukat ini produksi maksimalnya berapa. Kayak seperti sawit lah ya, contoh ya di Kalimantan itu. Mereka juga baru bisa hitung-hitungan itu ya, proses sawit paling tidak 5 tahun lah. 5 tahun udah bisa digariskan satu pohon itu berapa tandan, 1 kilo berapa, 1 tandan berapa kilo, mereka udah bisa hitung, tinggal hitung jumlah hektarnya, hitung jumlah produksi, tinggal hitung jumlah panen. Nah, mungkin nanti kita juga akan seperti itu, tapi ini masih sangat ya, bunga buah juga masih baru belajar ya. Nah, jadi kita belum ke tahap berapa kapasitas satu pohon itu bisa menghasilkan. Ya, sementara saya bisa simpulkan rata-rata sekitar 2-3 kilo lah untuk usia yang memasuki 3 tahun. Karena panennya juga baru sekali, baru mau coba 2 kali ya. Nah, itu tentu yang mau saya sampaikan di sini teman-teman ya, yang ingin berbudidaya atau agrobisnis alpukat itu harus siap mental ya. Siap mental, karena tanaman alpukat ini beda ya, maaf ya, bukan kita mengecilkan jenis tanaman karet dan sejenis lainnya, mungkin coklat atau sawit atau yang lainnya, tanaman tahun yang lainnya ya, ditanam bisa ditinggal. Nah, ini ditanam ya paling tidak harus ada orang yang monitoring, harus ada orang yang perawatan ya, sampai ya untuk seperti ini perlu waktu 3 tahun. Perlu waktu 3 tahun kurang lebih. Terus yang menjadi kadang penyemangat kita itu ya, tanaman yang subur seperti ini. Karena ini kan tanaman ya, tidak semuanya akan sama suburnya. Ada juga yang ya agak-agak kerdil, ada yang sakit apa itu. Nah, itu kadang yang membuat motivasi kita agak ya. Nah, tentu kita tetap semangat ya, tetap semangat. Kita cari solusi apa penyebabnya, apalagi saat ini kan yang mana kira masuk cocok, kita cari pembelajaran itu ke tempat teman yang udah berhasil atau melalui YouTube. Nah itu. Nah, jadi teman-teman ya, salah satu ya, harus siap mental dulu, harus siap mental kalau kita mau bertani alpukat ya, karena beda dengan jenis tanaman yang lainnya. Itu pasti ada, yang lain juga ada resiko-resiko hama macam ya, tanaman sakit apa itu. Nanti setelah teman-teman nanti mencoba ya, baru tahu lah kan, baru tahu oh ya seperti itu yang kemarin itu. Oke dulu. Nanti yang kira ingin komentar boleh berbagi cerita, sharing, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita respon.
berbagi cerita, bertukar pengalaman yang kita dapat di lapangan. Oke, selamat siang. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Salam sehat semua.